Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semua, salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel kita tercinta. Tempat kita mengupas tuntas misteri-misteri weton, ramalan, dan ilmu leluhur Nusantara yang selalu bikin penasaran. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, diberkahi rezeki yang melimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dulurku, pernahkah kalian mendengar ada weton yang katanya pantang dijadikan menantu? Atau weton yang konon sering dihindari untuk dijadikan partner bisnis atau teman dekat? Nah, hari ini kita akan membongkar misteri besar tentang weton ini. Kenapa sih weton ini seperti punya aura yang bikin orang jaga jarak? Apakah memang wetonnya buruk? Atau justru ada keistimewaan tersembunyi yang jarang diketahui? Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa ya teman-teman, klik like sebagai bentuk dukungan kalian. Subscribe channel ini biar kita makin semangat berbagi ilmu bermanfaat, dan share ke teman atau keluarga yang penasaran soal weton. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, biar kita semua dilimpahi berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Weton, seperti yang sering kita bahas di channel ini, bukan sekadar angka kelahiran atau hari pasaran. Di balik itu, ada filosofi, aura, dan doa-doa para leluhur. Dalam budaya Jawa khususnya, weton sering dijadikan patokan untuk memilih pasangan, menentukan hari baik, hingga memprediksi karakter seseorang. Dan kali ini, kita akan membahas weton yang katanya sering dihindari. Tapi, benarkah harus dihindari? Atau jangan-jangan ini cuma mitos belaka yang perlu kita luruskan? Oke dulurku, kita mulai bahas satu persatu. Ingat, ini kita kupas dengan santai, tanpa bermaksud menakut-nakuti ya, tapi agar kita lebih bijak memahami. 1. Rabu Pahing Lur, dihindari sebagai rekan bisnis. Dulurku, mari kita lanjut ke weton berikutnya yang sering jadi bahan perbincangan, khususnya di kalangan pebisnis dan pedagang, Rabu Pahing. Weton ini sering dianggap susah diajak kerjasama, atau tidak cocok dijadikan partner bisnis. Tapi, benarkah begitu buruk? Yuk, kita kupas lebih dalam. Rabu Pahing memiliki Neptu 16, Rabu 7, Pahing 9. Dalam hitungan Jawa, ini termasuk angka yang besar. Angka ini mencerminkan energi yang luar biasa kuat, ambisi besar, dan dorongan untuk selalu maju. Orang-orang yang lahir di Rabu Pahing biasanya punya jiwa kepemimpinan alami. Mereka ini tipe orang yang cepat berpikir, penuh ide, visioner, dan tak suka menunda-nunda. Bayangkan dulurku, kamu bekerja dalam sebuah tim. Rabu Pahing ini biasanya jadi orang yang paling duluan angkat bicara, paling duluan mengusulkan ide, dan paling duluan eksekusi. Dalam satu rapat, ketika orang lain masih mempertimbangkan, dia sudah mulai menyusun strategi. Ketika yang lain masih diskusi, dia sudah jalan. Cepat dan penuh aksi. Tapi disinilah sering muncul masalah. Karena sifatnya yang super gesit ini, partner bisnisnya kadang merasa kewalahan. Partner merasa ditinggal, merasa tidak diberi ruang untuk berkembang, atau bahkan merasa tersaingi. Padahal, niat orang Rabu Pahing itu sebenarnya baik. Dia hanya ingin semua berjalan cepat, sukses, dan tepat sasaran. Orang Rabu Pahing itu ibarat kuda pacu di arena lomba. Langkahnya panjang, larinya cepat, dan tujuannya jelas, jadi pemenang. Tapi kalau tidak diimbangi dengan pengendali yang bijak, kuda pacu ini bisa liar, tak terkendali, dan malah menyeruduk ke arah yang salah. Begitu pula orang Rabu Pahing, mereka hebat, tapi kalau tak bisa menahan diri, malah bikin hubungan bisnis jadi renggang. Namun dulurku, jangan dulu menilai mereka buruk. Banyak tokoh-tokoh sukses lahir di Rabu Pahing. Pebisnis, inovator, pemimpin besar, mereka berhasil karena energi besar mereka diarahkan dengan baik. Tantangannya adalah, mereka harus belajar mendengar, tidak hanya bicara. Harus belajar menghargai proses, bukan hanya hasil. Ada satu kisah nyata. Seorang pengusaha muda, lahir Rabu Pahing, membangun usaha kuliner. Awalnya, dia begitu cepat berkembang. Satu cabang jadi dua, dua jadi 5. Tapi kemudian satu persatu timnya mundur. Kenapa? Karena mereka merasa tak dihargai. Sang pengusaha selalu merasa idenya yang terbaik, selalu ingin cepat. Tapi setelah belajar dari pengalaman, dia berubah.
mulai mengajak tim berdiskusi, mulai memberi ruang untuk ide mereka. Hasilnya, usahanya makin besar, timnya makin solid, dan kepercayaan orang pada dia makin kuat. Jadi dulurku, kalau kalian rabu pahing, banggalah dengan energi dan ambisi kalian. Tapi jangan lupa, keberhasilan bukan hanya soal ide dan kecepatan, tapi juga soal bagaimana kita mengajak orang lain maju bersama. Dengan kolaborasi, bukan dominasi. Dan untuk kalian yang punya teman atau pasangan rabu pahing, jangan buru-buru menghakimi. Ajak mereka berbicara, jalin kerjasama dengan komunikasi yang baik. Percayalah, kalau sudah satu visi, mereka bisa jadi motor penggerak yang luar biasa hebat. 2. Jumat Wagelur, katanya penuh misteri. Dulurku, pernahkah kalian mendengar, ada anak lahir Jumat Wage, lalu keluarganya diberi pesan, jaga baik-baik anak ini. Jangan biarkan dia sering menyendiri, jangan biarkan dia larut dalam lamunannya. Atau pernahkah kalian mendengar bisikan, orang Jumat Wage itu auranya kuat, sering jadi pusat perhatian, bahkan tanpa mereka sadari. Nah, itulah salah satu citra weton Jumat Wage yang sering dikaitkan dengan kata misteri. Mari kita mulai dari hitungan Neptunya. Jumat Wage memiliki Neptu 10, Jumat 6, Wage 4. Dalam hitungan Jawa, angka ini dianggap sebagai angka genap sempurna yang punya makna keseimbangan. Tetapi, Neptu ini juga dipercaya mengandung aura batin yang kuat, yang membuat orang-orang Jumat Wage punya sisi tak terlihat yang sering bikin orang sekitarnya penasaran. Orang Jumat Wage ibarat danau yang permukaannya tenang, tapi dalamnya menyimpan banyak rahasia. Dari luar, mereka tampak pendiam, kalem, tidak banyak bicara. Tapi dalam hatinya, mereka penuh gejolak rasa, penuh empati, dan sering memikirkan nasib orang lain. Mereka tipe pendengar yang baik. Orang-orang sering datang pada mereka untuk curhat, karena mereka tahu, Jumat Wage tidak akan mengumbar rahasia. Namun, kepekaan batin ini yang sering bikin mereka rentan. Mereka mudah menyerap energi sekitar. Kalau lingkungannya positif, mereka akan ikut positif. Tapi kalau lingkungannya banyak aura negatif, seperti iri hati, dengki, atau kebencian, mereka bisa ikut terbawa suasana, jadi murung, galau, bahkan tersesat dalam pikirannya sendiri. Makanya dulurku, orang tua zaman dulu selalu menyarankan, anak Jumat Wage harus sering dibimbing dengan doa, zikir, dan sholawat. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka seperti magnet, menarik semua energi, baik maupun buruk. Doa-doa itu berfungsi sebagai pagar pelindung agar mereka hanya menarik kebaikan. Dalam pergaulan, orang Jumat Wage sering dianggap misterius karena mereka tidak suka terlalu menonjolkan diri. Tapi justru sikap inilah yang membuat mereka sering jadi pusat perhatian. Mereka tidak haus pujian, tidak suka cari muka, tapi justru banyak orang respek pada mereka. Mereka dihargai karena keheningan dan kebijaksanaannya. Di dunia kerja, Jumat Wage cocok menjadi guru, konselor, mediator, atau pemimpin yang bijak. Mereka bisa menenangkan suasana panas, bisa mendamaikan orang yang berselisih. Tapi tantangannya, mereka harus belajar percaya diri. Jangan terlalu larut dalam keraguan atau kekhawatiran yang berlebihan. Karena, ketika mereka yakin pada diri sendiri, aura positif mereka akan semakin kuat memancar. Ada satu kisah nyata, dulurku. Seorang wanita lahir Jumat Wage. Sejak muda dia pendiam, tapi teman-temannya selalu menjadikannya tempat curhat. Bahkan, saat dia sendiri sedang galau, orang tetap datang padanya untuk meminta nasihat. Lalu suatu hari dia sadar, mungkin ini memang jalannya. Dia lalu belajar ilmu konseling, sekarang jadi motivator dan pembimbing remaja. Dia menyalurkan kepekaan batinnya jadi berkah bagi orang lain. Jadi dulurku, jika kalian Jumat Wage, jangan takut pada misteri yang disematkan orang pada weton kalian. Misteri itu adalah anugerah, kemampuan memahami, mendengar, dan menguatkan orang lain. Kuncinya, jaga hati, kuatkan iman, dan sebarkan kebaikan lewat kata dan perbuatan. 3. Sabtu Legelur, sering dicap membawa beban berat. Dulurku, pernahkah kalian mendengar bisik-bisik tetangga, atau wejangan dari orang tua zaman dulu, saat ada anak lahir pada hari Sabtu Legi? Biasanya kalimatnya begini, "Wah, anak ini lahir di weton Sabtu Legi,
hidupnya nanti akan banyak diuji. Atau ada juga yang berkata, Sabtu Legi itu wetonnya berat, hati-hati merawatnya. Seolah-olah Sabtu Legi itu tanda bahwa anak tersebut akan hidup sengsara, penuh cobaan, atau nasibnya buruk. Tapi apakah benar demikian? Atau jangan-jangan, ini cuma salah kaprah yang sudah turun-temurun tanpa kita pahami makna aslinya? Mari kita kupas satu persatu, dulurku. Sabtu Legi memiliki neptu 14. Angka ini diperoleh dari jumlah nilai hari Sabtu, yaitu 9, dan pasaran Legi, yaitu 5. Dalam hitungan Jawa, neptu 14 itu termasuk tinggi. Apa maknanya? Dalam filosofi kejawen, angka tinggi ini adalah lambang tanggung jawab besar, bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Orang dengan weton Sabtu Legi itu biasanya disiapkan oleh Tuhan untuk menjalani peran penting dalam kehidupan, sebagai pelindung, pengayom, atau pemimpin, entah di lingkup keluarga, masyarakat, atau bahkan bangsa. Nah, disinilah sering terjadi salah paham. Karena orang Sabtu Legi sering menghadapi cobaan, mereka dikira sial. Padahal cobaan itu bukan kutukan, tetapi proses pembentukan diri. Ibarat besi yang ditempa di kobaran api hingga jadi pedang tajam, begitu pula jiwa Sabtu Legi. Setiap ujian, setiap air mata, setiap keringat yang jatuh, itu semua adalah proses menempa mereka jadi pribadi tangguh. Coba dulurku bayangkan sebuah pohon beringin tua yang berdiri di tengah lapangan. Angin kencang datang, hujan deras mengguyur, tapi beringin itu tetap kokoh, akarnya menjalar kuat ke bumi. Daunnya jadi tempat berteduh, batangnya jadi tempat sandaran. Orang Sabtu Legi ibarat beringin ini. Mereka tidak tumbang meski hidup menampar mereka berkali-kali. Justru semakin diuji, mereka semakin kuat, semakin bijaksana. Saya pernah mendengar kisah nyata seorang lelaki Sabtu Legi. Sejak kecil hidupnya keras. Ayahnya meninggal saat dia baru kelas 3 SD, ibunya harus jadi buruh cuci untuk menghidupi keluarga. Dia sendiri sejak SMP sudah bekerja sambilan. Jadi pengantar koran, jadi buruh pasar, apa saja yang penting halal. Teman-temannya mungkin sibuk main, dia sibuk cari uang tambahan. Tapi sekarang, lihatlah, dia jadi juragan sukses di pasar itu, membantu anak yatim, membangun masjid, dan disegani masyarakat. Itulah Sabtu Legi. Mereka ditempa untuk naik kelas dalam kehidupan. Dalam pernikahan, Sabtu Legi sering dibilang harus mencari pasangan dengan weton yang menenangkan, misalnya yang neptunya lebih rendah atau sifatnya adem. Kenapa? Bukan karena Sabtu Legi buruk, tetapi agar energi besar dalam dirinya bisa terimbangi, sehingga rumah tangga harmonis. Kalau Sabtu Legi dipertemukan dengan pasangan yang juga keras, juga punya neptu besar, dikhawatirkan sering terjadi adu ego dalam rumah tangga. Namun ini bukan mutlak, ya. Pada akhirnya, cinta, komunikasi, dan doalah yang paling menentukan. Dulurku, jangan pernah merasa rendah diri hanya karena kalian lahir Sabtu Legi. Ingat, orang-orang besar di dunia ini juga lahir dengan ujian berat. Nabi-nabi, ulama-ulama besar, pejuang-pejuang bangsa, hidup mereka penuh cobaan. Cobaan itu bukan kutukan. Cobaan adalah tanda sayang Allah. Cobaan adalah cara Allah membuat kita lebih dekat kepadanya, lebih kuat, lebih bijak. Maka kuncinya apa? Kalau kalian Sabtu Legi, jangan berhenti berdoa. Perbanyak sholawat, perbanyak sedekah. Dalam tradisi Jawa, sedekah itu bukan hanya ibadah sosial, tetapi juga cara untuk membersihkan energi dalam diri kita. Orang Sabtu Legi yang rajin sedekah, biasanya cobaan hidupnya terasa lebih ringan. Jalannya dimudahkan. Bebannya dibagi oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Dan satu lagi, dulurku, jangan dengarkan omongan miring orang tentang wetonmu. Hidup ini kita yang jalani. Jangan biarkan angka weton membuat kita minder. Justru sebaliknya, jadikan itu motivasi untuk jadi lebih baik. Tunjukkan bahwa Sabtu Legi itu bukan beban, tapi berkah. Mari kita renungkan. Sahabat, jika hidup kita penuh ujian, itu artinya kita sedang diproses menjadi versi terbaik diri kita. Sabtu Legi bukan kutukan. Sabtu Legi adalah keistimewaan, yang kalau dijalani dengan sabar dan ikhlas, akan mengantarkan kita jadi pribadi luar biasa. 4. Selasa telur, dianggap sulit bergaul. Dulurku, sekarang kita masuk ke pembahasan weton Selasa Kliwon,
salah satu weton yang sering mendapat cap keras kepala dan susah diajak kompromi. Tapi benarkah orang yang lahir di Selasa Kliwon seperti itu? Atau hanya salah paham dari lingkungan sekitar? Mari kita pahami dulu hitungan wetonnya. Neptu Selasa Kliwon adalah 11, Selasa 3, Kliwon 8. Dalam hitungan Jawa, angka ini dikenal sebagai angka yang punya makna ketegasan, kekuatan prinsip, dan keuletan luar biasa. Orang-orang dengan weton ini biasanya terlahir dengan hati yang teguh. Mereka bukan tipe orang yang gampang terombang-ambing oleh ucapan orang lain. Kalau sudah memegang satu prinsip, maka akan dijaga mati-matian, apapun risikonya. Bayangkan dulurku, ada seorang temanmu yang lahir Selasa Kliwon. Dalam kelompok, dia yang selalu berkata apa adanya. Tidak suka basa-basi, tidak suka pura-pura. Kalau benar, ya dia bilang benar. Kalau salah, ya dia bilang salah, walau harus berhadapan dengan teman dekat sendiri. Nah, disinilah kadang muncul salah paham. Karena kejujuran dan ketegasan itu, dia dianggap sombong, keras kepala, atau sulit diajak berunding. Analogi gampangnya, orang Selasa Kliwon itu ibarat batu karang di pantai. Ombak terus menghantam, tapi karang tetap kokoh, tak bergeser sedikit pun. Karang ini sebenarnya melindungi pantai dari abrasi, dari kerusakan. Tapi kalau ada yang menabrak karang tanpa hati-hati, bisa terluka. Begitu juga dengan orang Selasa Kliwon. Keteguhan hatinya bisa jadi pelindung, tapi kalau tak diimbangi kelembutan, malah bikin orang salah paham. Dalam dunia kerja, orang Selasa Kliwon sangat cocok jadi pemimpin di bidang yang butuh prinsip kuat. Misalnya hukum, militer, manajerial, atau profesi-profesi yang menuntut ketegasan. Mereka tak mudah tergoda suap, tak mudah terbawa arus. Namun tantangannya, mereka harus belajar mengendalikan ego. Jangan sampai ketegasan berubah jadi keras kepala yang menyakiti orang lain. Dalam hubungan pertemanan atau keluarga, Selasa Kliwon seringkali jadi tiang. Dia pelindung, tempat bersandar. Tapi kadang, karena terlalu serius, dia lupa untuk menyenangkan hati orang. Padahal, orang-orang di sekitarnya juga butuh dirangkul, bukan cuma ditegaskan. Tips untuk dulurku yang lahir Selasa Kliwon, belajarlah mendengar, bukan hanya didengar. Berikan ruang bagi pendapat orang lain. Prinsip itu penting, tapi lebih mulia lagi jika prinsip itu dibalut dengan kasih sayang dan empati. Dengan begitu, kalian tak hanya dihormati, tapi juga dicintai. Jadi dulurku, jangan takut kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Selasa Kliwon. Justru ini adalah anugerah. Prinsipmu adalah cahaya dalam gelap, asalkan engkau mau membuka hati untuk mendengar dan berbagi. 5. Minggu Ponlur, dianggap pembawa sial di jodoh. Dulurku, kini kita sampai pada pembahasan weton yang kerap kali bikin orang merasa was-was, khususnya dalam urusan asmara dan rumah tangga, yaitu Minggu Pon. Tidak jarang ketika seseorang lahir di weton ini, ada saja orang tua atau tetua yang berkata, hati-hati kalau menjodohkan anak Minggu Pon, konon katanya sering gagal dalam pernikahan, atau jodohnya seret. Waduh, kesannya seperti menakutkan, ya? Tapi mari kita lihat lebih jernih. Benarkah Minggu Pon membawa sial dalam jodoh? Atau ini hanya mitos yang perlu kita pahami secara bijak? Minggu Pon memiliki Neptu 12, Minggu 5 Pon 7. Angka 12 dalam budaya Jawa sering disebut angka tanggung. Kenapa tanggung? Karena ini angka yang dianggap tidak kecil tapi juga tidak cukup besar untuk membawa harmoni secara alami. Dalam filosofi kejawen, angka ini mencerminkan energi yang besar namun sering tidak seimbang. Akibatnya, orang dengan weton Minggu Pon sering mengalami dinamika hidup yang penuh naik turun, termasuk dalam urusan jodoh. Bayangkan dulurku, orang Minggu Pon ibarat bambu yang tumbuh tinggi di tengah ladang. Bambu ini lentur, bisa bergoyang diterpa angin, tapi tetap tegak. Namun sayangnya, karena dia menjulang sendirian, seringkali terkena angin paling kencang. Begitulah perumpamaan orang Minggu Pon. Dalam urusan cinta, mereka sering diuji, entah jodohnya datang terlambat, hubungannya penuh rintangan, atau pernikahannya banyak godaan dan cobaan. Namun, apakah ini berarti orang Minggu Pon pasti gagal dalam rumah tangga? Tentu tidak, dulurku. Justru mereka ini adalah pribadi yang jika sudah jatuh cinta,
akan mencintai dengan segenap jiwa. Mereka tipikal pasangan yang setia, penuh pengorbanan, dan siap menahan badai demi mempertahankan rumah tangga. Tantangannya hanya satu, mereka harus pandai mengelola emosi dan ego, serta jangan mudah menyerah saat cobaan datang. Saya pernah mendengar kisah seorang pria Minggu Pon yang menikah di usia cukup matang. Sebelumnya, ia sempat patah hati berkali-kali. Orang sekitarnya bilang, "Wah, ini karena wetonnya." Tapi dia tidak percaya begitu saja. Dia terus memperbaiki diri, memperbanyak doa, memperbaiki komunikasinya dengan orang tua, dan memperluas silaturahmi. Akhirnya, dia bertemu jodohnya. Rumah tangganya hingga kini harmonis, penuh saling pengertian, dan jadi teladan di lingkungannya. Dalam budaya Jawa, memang ada saran agar orang Minggu Pon mencari pasangan yang Neptunya bisa menyeimbangkan energi mereka, misalnya pasangan dengan Neptu 7, 10, atau 12. Tapi dulurku, jangan sampai ini membuat kita menolak jodoh yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan. Ingat, jodoh bukan hanya soal hitungan angka, tapi soal takdir, doa, dan ikhtiar. Tips untuk dulurku Minggu Pon, jangan lelah berdoa. Perkuat ikhtiar dengan silaturahmi, buka hati untuk saran orang tua, dan jangan terpengaruh mitos yang melemahkan semangat. Kalau jodoh datang, sambut dengan niat tulus dan usaha terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang pada akhirnya menentukan segala sesuatu. Jadi dulurku, jangan biarkan weton menghalangi kebahagiaan. Justru dengan tahu karakter diri lewat weton, kita bisa lebih bijak memperbaiki diri. Minggu Pon bukan pembawa sial, tapi pembawa pelajaran hidup yang membentuk pribadi luar biasa tangguh. Dulurku, ingat baik-baik, tidak ada weton yang buruk. Yang ada adalah cara kita menyikapi kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kamu termasuk salah satu weton yang sering dihindari ini, perkuat doa dan ikhtiar, karena yang mengubah nasib kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali karakter diri, lalu asah kelebihanmu, misalnya kamu keras kepala, jadikan itu sebagai prinsip yang bijak. Jangan minder karena weton, lihatlah banyak tokoh hebat lahir dengan weton yang dianggap berat. Jadi dulurku, misteri besar tentang weton-weton ini sudah kita bongkar bersama. Jangan sampai kita terjebak pada mitos, tanpa mau mengenal diri sendiri lebih dalam. Ingat, weton itu alat untuk introspeksi, bukan untuk menghakimi. Apapun weton kita, kitalah yang menentukan apakah akan jadi orang yang bermanfaat untuk sekitar atau sebaliknya. Semoga video ini bermanfaat untuk dulurku semua. Yuk, tulis di komentar, apa weton kalian? Dan bagaimana pengalaman kalian dengan weton tersebut? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kita bisa terus berbagi cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.